Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Jujur untuk yang udah minggu ini tuh udah yang minggu dari sini ke depan itu udah cukup nightmare buat kita semua, karena siapapun juga yang keluar itu buat kita pasti sedih karena memang keren-keren semua gitu. Kayak tadi Vanessa lagi pas dikasih 5 standing ovation dalam setiap lagu yang dia bawakan, dia pulang gitu kayak shock. Tapi kalau misalnya ditanya harusnya siapa, aku juga nggak tahu karena tadi kayaknya bagus semua gitu. Jadi sekarang benar-benar dipulangin lagi kepada fansnya gitu, fansnya di luar sana siapa yang paling gencar dan paling solid untuk ngevote idolanya gitu. Tapi kalau ngelihat ketiga peserta yang lolos nggak besar seperti apa mungkin? Ini mereka memiliki diversifikasi yang berbeda ya, yaitu yang signifikan ya, perbedaan yang signifikan gitu dari ketiganya. Fajar ya udah nggak bisa dibandingin karena dia laki-laki sendiri. Mesa dengan rocknya, Sabrina dengan suara grandenya gitu. Kalau nyanyiin lagu-lagu grande gitu kan dia jagoannya. Jadi ini persaingan yang cukup sulit sih. Tergantung sekarang Indonesia itu lagi menginginkan idola yang seperti apa. Oh, hari ini enggak sih. Ini bajunya Sebastian Gunawan. Dan hari ini udah temanya udah glamour aja gitu kan. Jadi aku memilih baju yang aku rasa glamnya Indonesian Idol, tapi juga masih enak buat diajak jalan gitu. Bajunya. Dia pakai uta ya. Ya. Rambut lucu kayak masih jadi ABG lagi. Oh gitu ya. Seperti apa mungkin? Ya, yang menyesuaikan aja lah, riasannya kan menyesuaikan sama baju. Udah. Spill budget. Wih. Boleh kan? Enggak. Bye bye. Soalnya Makasih. ya? Oh enggak. Itu sebetulnya itu pihak tertentu memotong bagian itu untuk dijadikan kayak clickbait sebetulnya menurut aku, karena kalau dipanjangin dan bisa nonton keseluruhannya, MK itu justru para hakim yang terhormat itu bilang bahwa penyanyi itu jangan cuman nyanyi aja yang jelas, tapi dengan keputusannya penyanyi untuk bertanya kepada MK itu adalah keputusan yang paling tepat, karena memang diuji materi itu atau mempertanyakan tentang undang-undang itu, di review undang-undang memang tempat bertanyanya itu adalah di MK gitu. Sebetulnya itu adalah komplitnya dari persidangan MK. Cuman ya kadang-kadang kalau lihat berita kita memang betul-betul harus mencari sumber yang paling tepat. Kadang-kadang kalau kita cuman baca judulnya, kita ya bisa salah persepsi gitu. Yang paling penting kan kadang-kadang media sekarang kayak ya udah kasih judul ini biar semua orang baca gitu. Tapi kadang-kadang judul itu yang bikin orang salah persepsinya dan itu jadinya fitnah gitu. Ocha, terakhir yang Ocha harapkan sebagai penyanyi seperti apa nih untuk Sebetulnya ini adalah penyanyi dan pencipta lagu, buat aku kita itu sama gitu, partner gitu, dimana kalau tentang pembagian royalti dari awal memang udah ada perbedaan. Kalau yang satu royalti misalnya mechanical rights, kayak misalnya gini, Teh Meli setiap lagu-lagu yang aku nyanyikan, Teh Meli selalu dapat royalti lebih besar daripada aku. That's fine gitu, karena itulah memang pembagian dari awal. Tapi ketika aku nyanyi, itu aku dibayar bukan royalti, tapi aku dibayar sebagai fee atau upah kerja yang aku lakukan hari itu. Dia bukan royalti ya. Jadi kenapa besar? Mungkin bisa lebih besar dari pencipta lagu karena memang kitalah yang melakukan pekerjaan di hari itu, mungkin gitu. Jadi buat aku tujuannya untuk mensejahterakan semuanya itu amat sangat tepat ya.
Cuman mungkin perjuangan ini tuh beda-beda. Kalau yang sebagian seperti itu, sebagian sebetulnya intinya sama, ingin semuanya sejahtera gitu. Aku sih cuman berharap pemerintah segera untuk turun gitu, untuk turun membantu dan memberikan kepastian hukum supaya, karena ini tuh gini, kalau ada yang bilang penyanyi tidak mau bayar royalti itu bohong besar. Itu tidak ada. Ya, sejauh yang aku tahu ya, sejauh teman-teman aku ataupun Nadir sendiri, kita pasti akan selalu berterima kasih sama pencipta lagu, kita berterima kasih kepada yang mengaransemen lagu-lagu kita berterima kasih untuk semuanya, untuk label yang mempromosikan lagu itu, untuk pendengar kita dan lain sebagainya. Sama buat kita itu semuanya adalah kerja keras semua orang gitu. Jadi aku cuman berharap, karena perbedaan pendapat itu kan biasa ya gitu. Yang paling penting adalah sama-sama saling menghargai pendapat masing-masing tanpa saling menuduh dan menjatuhkan gitu. Karena samalah, yang pasti kita pengen itu adalah kesejahteraan untuk semuanya gitu. Harapannya pemerintah segeralah memberikan keputusan gitu, dan hal yang jelas buat kita yang pasti akan diikutin adalah apa yang ada dan sudah ditetapkan oleh undang-undang dan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu aja, kita sebagai warga negara yang baik pastinya mengikuti itu aja. Pesan buat Vanessa. Vanessa, kamu punya aura bintang yang kuat. Kamu cantik sekali, suaranya bagus sekali. Malam hari ini kamu bersinar melebihi malam-malam sebelumnya. Kalau hari ini pulang, itu artinya kamu harus berjuang di luar sana lebih keras lagi, dan aku yakin masa depan yang indah menanti kamu. Kalau pesan untuk 3 peserta yang lolos, buat 3 peserta yang lolos, berjuang terus, capailah cita-cita kamu, dan sebetulnya menurut aku bernyanyilah dari hati, karena itu yang akan sampai kepada kita.